kena urukan sampah Mang Coy diharap tah. 3 truk tertimbun longsor gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang, meninjau pembangunan hunian sementara. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kelebihan kapasitas gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Akibatnya 3 truk sampah tertimbun longsor. Mobil Mang Coy kena urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ya mobil tah. Ilu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Turunkan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang overload, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, kan jadi berat tuh. Ini udah keberapa Bang kalau Abang tahu? Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir Ya, itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pada momen libur Tahun Baru 2026, ribuan pengunjung memadati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Mereka datang bersama sanak keluarga sejak malam hari agar bisa menikmati keindahan pantai di pagi hari. Ribuan wisatawan tumpah ruah di pinggir Pantai Carita menikmati keindahan pasir putih yang menjadi ikon Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan hadir dari berbagai daerah seperti wilayah Jabodetabek. Mereka rela menginap di pinggir pantai sambil menunggu matahari terbit. Menurut pengelola pantai, saat ini Pantai Carita mulai dipenuhi pengunjung setelah sebelumnya mengalami penurunan jumlah wisatawan. Di momen libur Tahun Baru ini, pihak pengelola memberikan diskon khusus dan menyediakan berbagai permainan air. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus bertambah hingga hari Minggu mendatang. Memasuki Tahun Baru 2026, wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung masih memadati kawasan wisata Asia Afrika dan alun-alun kota Bandung. Meski demikian, kunjungan wisatawan tidak seramai pada hari Selasa kemarin. Keramaian kunjungan wisatawan di kawasan Asia Afrika masih terjadi hingga Kamis siang. Ratusan wisatawan nampak masih memanfaatkan momen libur panjang pergantian tahun dengan bersuah foto. Kawasan alun-alun Bandung juga masih dipadati wisatawan dari luar maupun lokal. Kawasan di sekitar area wisata juga mengalami kepadatan kendaraan akibat banyak wisatawan yang berlalu lalang. Libur Tahun Baru, volume kendaraan di Jalan Raya Cirebon Kuningan mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah kendaraan juga diiringi dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan mobil bak terbuka yang bukan untuk peruntukannya. Hari pertama di Tahun Baru 2026, arus lalu lintas di Jalan Raya Cirebon menuju Kuningan, Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu lalang kendaraan didominasi oleh rombongan yang hendak melakukan perjalanan wisata ke sejumlah objek wisata di Kota Kuda, Kuningan. Laju kendaraan pun melambat saat mendekati sejumlah titik objek wisata. Mirisnya, banyak masyarakat yang berwisata dengan menggunakan kendaraan bak terbuka.
Padahal mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut penumpang dapat membahayakan. Ini naik mobil kayak gini tuh? Iya sengaja. Apa? Biar itu cukup itu banyakan. Oh gitu. Ya. Nggak takut bahagia berarti? Nggak takut bahaya? Enggak. Mau pulang Dari habis jadi? dari kolam renang Jam-Jampol. Oke. Banyakan tak? Banyakan. Banyakan ramean. Sekeluarga tuh CLT? Satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Guna mengantisipasi kemacetan dan antrean panjang, petugas kepolisian dari Polres Kuningan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan, khususnya di sekitar gerbang masuk objek wisata. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung memadati wisata Taman Jati Ombo di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrean pengunjung terjadi di loket pembayaran hingga mengular keluar area parkir. Di hari pertama tahun baru 2026, ribuan pengunjung padati tempat wisata Taman Jati Ombo di Kampung Sadangan, Desa Lumpang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat wisata ini, pengunjung juga bisa menikmati beragam wahana, di antaranya taman bermain anak, kolam renang, mini zoo, tempat untuk bersuah foto, serta pertunjukan menarik lainnya. Wisata Taman Jati Ombo ini menjadi tempat favorit warga lokal maupun luar daerah. Selain area wisatanya yang luas dan juga teduh karena dikelilingi pohon jati, harga yang ditawarkan untuk berlibur di kawasan wisata ini cukup terjangkau dan bisa puas bersuah foto hingga berbelanja oleh-oleh. Ya bagus sih. Bagus juga, banyak permainan anak-anak juga. Terus yang sekarang itu yang ikut permainan apa di sini? Wahana apa yang itu? Oh, saya mah cuman itu foto-foto aja selfie. Ya. Spot-spot yang bagus. Ya ada tuh banyak di situ. Cuma lagi rame ya kan. Jadi Dibandingkan dengan hari biasanya, jumlah pengunjung di hari libur tahun baru ini meningkat signifikan. Baik, untuk di high season ini, terutama di tanggal 1 ini memang ada lonjakan pengunjung yang sangat signifikan sekali ya. Ini sampai kurang lebih antara kolam, taman wisata itu kurang lebih hampir 5 ribuan. Hadirnya tempat wisata keluarga ini diharapkan dapat menjadi alternatif tempat hiburan baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Memasuki pergantian tahun baru 2026, objek wisata Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menikmati masa liburan dengan mencoba puluhan wahana wisata unik bertema dunia kartun. Berlibur ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke destinasi wisata menarik yang tengah viral dan hangat diperbincangkan, yakni Ibarbo Park. Berlokasi di Jalan Raya Magelang kilometer 14 Sleman, taman wisata keluarga dengan konsep kota kartun ini selalu ramai pengunjung. Pada pergantian tahun baru 2026, tercatat lebih dari 3.500 wisatawan memadati Ibarbo Park. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, bahkan dari luar Jawa. Di Ibarbo Park, pengunjung bisa menikmati 23 wahana dengan spot foto menarik hingga berkeliling naik kereta yang ditarik dinosaurus. Selain menyajikan berbagai wahana kartun, objek wisata yang berdiri tahun 2022 ini juga menghadirkan wahana satwa atau aviari, wahana permainan air, dan immersive theater. Menarik banget, banyak wahananya. Anak-anak jadi puas, main yang terusan bisa seluruh wahana bisa ikut bermain. Jadi kayak di Disney juga ya, kayak Disneyland juga ya, Disneylandnya mini Disneyland Indonesia yang affordable. Untuk kunjungan sendiri kita di 3.500-an ya untuk tiap harinya. Jadi ini kenaikan yang lumayan signifikan dari hari-hari biasa yang cuma 1.500, 2.000, sekarang jadi 3.500 sampai 4.000-an. Memiliki konsep yang unik dan harga terjangkau, tak heran wisata Ibarbo Park jadi destinasi wisata favorit keluarga. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Momentum Natal dan Tahun Baru identik dengan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat. Hal itu membuat Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan langsung kesiapan fasilitas serta layanan konsumen yang menjadi fondasi utama operasional yang memanfaatkan layanan libur akhir tahun. Kunjungan Komisaris Utama Pertamina Patraniaga Sudung Sitomorang menjadi bagian dari penguatan pengawasan langsung terhadap kesiapan layanan energi Pertamina Patraniaga pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sudung turut meninjau langsung serambi My Pertamina yang berlokasi di rest area kilometer 65 Medan, Sumatera Utara, sekaligus melakukan pengecekan pasokan BBM, kondisi sarana dan prasarana, alur pelayanan konsumen hingga penerapan standar yang menjadi fondasi utama operasional Patraniaga yang memanfaatkan layanan libur akhir tahun. Kunjungan ini sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Satgas Natal dan Tahun Baru 2026. Khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya yang menjadi salah satu simpul utama pergerakan masyarakat di Sumatera Utara. Satgas sudah oke, sudah bekerja dengan baik sesuai dengan ramah, kecepatan minyak, terus kualitas minyak. Selain itu, di SPBU kilometer 65 Medan ini sekaligus bisa menjadi persinggahan saat perjalanan panjang dengan hadirnya fasilitas seperti ruang keluarga yang bisa digunakan dengan nyaman untuk beristirahat sejenak. Sekali enak sekali ini, senang deh. Senang nih, enak betul ini. Enak ya Pak? Iya, enak. Gimana Pak caranya Pak? Gampang nggak Pak mampir ke sini? Gampang. Caranya tadi kan ada promosinya tadi kan, diberitahukan ada informasinya, sehingga saya coba ke sini tadi. Ternyata enak juga. Melalui kunjungan ini, Pertamina Patraniaga kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi energi nasional dengan mengusung semangat melayani sepenuh hati. Tidak hanya memastikan pasokan BBM, tetapi juga menghadirkan layanan pendukung yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dari Medan, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet mixed martial art asal Papua, Iksan Lani, viral di media sosial karena menjadi relawan bencana banjir di Aceh. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.